Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam, Pak. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Ya, sehat sejahtera semua. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin, Ya, Pak. Begitu juga. kita ketemu lagi ini malam ini. Ya, Siap, Pak. ya. Ini hari ini adalah pertemuan ke-12 ya kita mata kuliah internal auditing. Kalau nggak salah jadwal kita ini adalah kita akan mempelajari control self assessment ya. Ya, Iya, Pak, betul. ya, control assessment, kalau saya nggak lupa, ini Mas David sama Ricky ya. Iya, Pak, betul. Betul, Pak. Oke, sebelum kita ke CSA, ya, kira-kira untuk materi kemarin-kemarin masih ada pertanyaan yang ganggu nggak? Masalah temuan audit maupun kertas kerja, kira-kira masih ada yang pending nggak? Kalau nggak ada, syukur. Kita lanjut ya. Oke. Sejauh ini aman, Pak. Ada ya, oke. Kita ini control self assessment sebenarnya keterkaitan sama materi sebelumnya dulu ya, mungkin di kontrol internal kontrol ini bagaimana self assessment di satu perusahaan. Mungkin langsung aja siapa dulu, Mas David dulu apa Mas Ricky dulu yang mau presentasi, nanti setelah Saya dulu, Pak. Ya, monggo silakan. Nanti kalau ada yang pertanyaan setelah presentasi kita diskusikan. Monggo silakan. Oke, selamat malam Pak Haryono dan teman-teman sekalian. Jadi malam ini saya dan Rizky akan menjelaskan mengenai control self assessment. Di sesi pertamanya dari awal penjelasan dari control self assessment sampai alasan kenapa control self assessment dijalankan oleh penting untuk dijalankan, itu saya akan jelaskan, dan nantinya sesi kedua akan dijelaskan oleh Rizky. Untuk pertama, kita dari CSA, kita ngerti satu-satu dulu, kan CSA itu singkatan dari control dan assessment. Kita penjelasan dari awal kontrol pengendalian. Dari pengendalian ini, dari kontrol itu biasanya kita bisa tahu itu dia ada terdiri dari kebijakan, salah satunya prosedur, praktik, dan struktur organisasi yang diterapkan yang nantinya itu bisa terjadi untuk mengurangi risiko bagi organisasi. Ada 3 jenis kontrol. Kontrol pertama yaitu pencegahan, yang kedua defektif, dan yang ketiga itu korektif. Kontrol yang pertama itu kontrol pencegahan. Biasanya ini kita kontrol ini ada itu untuk mencegah ketika nantinya ada masalah yang bisa menyebabkan kegagalan dari suatu prosedur atau dari kebijakan. Defektif itu terjadi ketika ada salah karena kontrol yang kurang diatur dari organisasi. Yang ketiga itu korektif. Korektif itu mengoreksi ketika terjadi adanya kesalahan. Lalu self itu diumpamakan sebagai auditor yang kita tahu auditor sendiri punya pengetahuan dan keahlian yang secara independen memadai, dan nantinya dari auditor itu dia membentuk penentuan risiko yang akurat atas yang tadi di atas, yaitu kontrol. Jika audit pada dasarnya ketika audit investigasi, biasanya klien itu nantinya dia akan menyumbangkan informasi kepada auditor sehingga auditor nantinya dapat membentuk suatu penentuan risiko. Akan tetapi, partisipan dalam proses control assessment biasanya itu malah membentuk penentuan risiko sendiri yang nantinya mengakibatkan ketika auditor itu memberikan kuesioner kontrol ke klien untuk diselesaikan dan dikembalikan. Biasanya auditor itu hanya menjawab pertanyaan yang diajukan dari penilai luar, tapi dia tidak melibatkan dari kontrol assessment itu sendiri. Lalu yang terakhir, assessment sendiri, ini bisa dijadikan sebagai seberapa penting suatu kegiatan pengukuran dari auditor yang nantinya mereka gunakan untuk mengartikan evaluasi kontrol dan juga tugas-tugas dari karyawan untuk mendeskripsikan kegiatan mereka, hasil dari kegiatan mereka, dan juga sebagainya untuk diberikan informasinya secara jujur ke auditor. Dan untuk keseluruhannya, untuk konklusinya, arti dari control assessment sendiri, menurut dari sumber buku Sawyer,
control phase assessment sendiri itu sebuah proses di mana tim karyawan dan manajemen di tingkat lokal dan eksekutif terus-menerus dia menjaga kesadaran semua faktor material yang cenderung mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, sehingga memungkinkan mereka membuat penyesuaian-penyesuaian yang tepat. Dan untuk meningkatkan independensi, objektivitas, dan kualitas dalam proses tersebut, serta tata kelola yang efektif, maka semua auditor internal diharapkan terlibat dalam proses control assessment, dan bahwa mereka secara independen nantinya melaporkan hasil-hasilnya ke manajemen senior, dan yang terakhir adalah Dewan Komisaris. Dan ada penjelasan kedua atau definisi dari DEA. Control assessment adalah metodologi yang digunakan untuk mereview proses bisnis utama, risiko yang ada dalam mencapai tujuan, kontrol internal dirancang untuk mengelola risiko tersebut. Jadi ini salah satu dari Joso yang mengenai contoh dari control assessment-nya. Yang pertama ada control environment, salah satunya itu dia mendemonstrasikan komitmen dia untuk integritas dan nilai etika. Yang kedua dia exercise oversight responsibility. Yang ketiga establish structure, authority and responsibility. Yang keempat demonstrate commitment to competence, dan yang terakhir enforce accountability. Ini ada salah info dikit. Yang kedua risk assessment, specified suitable objective. Jadi kita harus menspesifikasikan objektif kita kenapa kita melakukan auditing. Yang kedua kita harus mengidentifikasi dan menganalisa risiko. Yang ketiga itu mengakses risk dari ada terjadinya fraud. Dan yang keempat mengidentifikasikan dan menganalisa perubahan-perubahan ketika sudah diaudit. Yang ketiga ada kontrol activities, memilih dan melakukan kontrol activity-nya, kira-kira apa kontrol activity yang kita bakal lakuin di dalam satu auditing. Yang kedua memilih dan mendevelop general control over teknologi. Yang ketiga mendeploy through policies and procedure. Dan ada yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang terakhir monitoring activity. Jadi ini ada tambahan informasi mengenai control assessment. Tim audit internal itu bekerja dengan tim operasional dalam upaya mengevaluasi prosedur pengendalian internal mereka saat ini. Dan nantinya mereka gunakan itu data-datanya mereka untuk meningkatkan kontrol internal. Dan latihan-latihan yang difasilitasi, terus juga ada partisipasi manajemen untuk mengidentifikasi risiko dan memeriksa kontrolnya mereka sendiri, itu nanti berguna untuk efektivitas pekerjaan mereka. Tujuan program CSA sendiri itu yang pertama dia meningkatkan fungsi audit internal dengan mengalihkan tanggung jawab, pemantauan, dan beberapa kontrol ke area fungsional. Itu yang pertama. Yang kedua, program CSA juga bisa mendidik manajemen tentang latihan desain, juga pemantauan kontrol, terutama pada bidang-bidang yang berisiko tinggi. Jika lokal karya dimasukkan ke dalam program, tujuan tambahan, peningkatan kemampuan, pekerjaan dalam menilai, atau bahkan merancang lingkungan kontrol dapat dimasukkan dalam program. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi itu ada dua tujuan dari komunikasi itu sendiri, untuk memastikan komunikasi yang lebih baik tentang tujuan dan strategi CEO ke semua lini bisnis. Dan yang kedua, untuk memastikan bahwa manajer lini bisnis mengkomunikasikan risiko dan kontrol mereka dengan lebih efektif. Yang kelima ada pendidikan. Untuk pendidikan sendiri, ini memastikan manajer lini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengendalian risiko yang efektif. Dan yang kedua, untuk memastikan manajer lini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manajemen risiko juga yang efektif. Yang terakhir itu manajemen proaktif. Ini untuk memastikan manajer lini menyelaraskan tujuan dan strategi mereka dengan tujuan dan strategi CEO. Yang kedua, untuk memastikan manajer lini memikul tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar atas risiko dan kendali mereka.
Yang ketiga, untuk memastikan manajer ini memantau risiko mereka secara efektif dan tepat waktu. Dan yang terakhir, untuk memastikan manajer ini memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya mereka secara efektif. Ada alasan-alasan tertentu kenapa dilakukannya kontrol. Yang pertama, mereka akan membentuk tanggung jawab untuk mengendalikan risiko. Itu semuanya milik manajemen dan semua karyawan. Yang kedua, manusia itu adalah faktor kontrol yang paling penting. Kenapa? Karena manusia sendiri itu terkadang ada yang jujur dan juga ada yang tidak jujur. Seperti nomor 3, penjelasannya, sebagian besar karyawan itu jujur, kompeten, dan ingin organisasi mereka itu berhasil. Yang keempat, orang-orang akan jauh lebih mungkin akan menerima perubahan yang diperlukan jika mereka memang terlibat dalam proses penilaian. Dan yang kelima, membantu karyawan memahami kontrol dari perusahaan atau organisasi tertentu. Dan ini contoh dari CSA modelnya buat yang improvement berikutnya. Itu dari saya, Pak. Berikutnya dari Ricky. Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan dari CSI itu. Jadi, nah, CSI ini bisa dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama bisa dilakukan dengan lokakarya, yang kedua bisa dilakukan dengan cara kuesioner atau survei, dan yang terakhir adalah analisis yang dibuat oleh manajemen. Next. Untuk pendekatan yang dilakukan dengan lokakarya, manajemen ini bisa milih gitu berdasarkan apa sih kontrol self assessment-nya akan dilakukan, bisa berdasarkan tujuan, risiko, kontrol, atau proses. Kalau berdasarkan tujuan, yang di highlight oleh manajemen ini adalah apakah risiko-risiko yang ada di dalam entitas itu bisa menghambat gitu tujuan dari manajemen itu sendiri. Kalau berdasarkan risiko, itu risiko apa aja sih yang sudah ada terjadi dan bisa ditanggulangi gitu oleh pihak manajemen dalam mencapai tujuan yang pertama tadi. Lalu kalau berdasarkan kontrol, dilihat sistem kontrol mana gitu yang masih kurang atau yang masih perlu ditingkatkan lagi oleh pihak manajemen untuk mencapai tujuan. Sedangkan kalau berdasarkan proses, itu lebih ke bagian proses dari manajemen itu, misalnya proses pembelian atau proses penagihan piutang. Nah, dari di antara proses yang terjadi di dalam entitas, dilihat bagian mana yang masih perlu ditingkatkan kontrolnya gitu, sehingga bisa meminimalisir risiko yang ada. Boleh selanjutnya. Nah, sedangkan untuk kuesioner atau survei, fasilitator dari control self assessment ini, yaitu auditor biasanya ya, auditor internal itu dia akan menentukan ini dulu kayak dasar dari kerangka kerja yang dia mau pakai untuk melakukan survei. Nah, biasanya ini secara umum auditor memakai kerangka dari COSO yang meliputi 5 hal yang di awal tadi sudah dijelaskan oleh David. Nah, internal auditor membuat kuesioner berdasarkan kerangka dari COSO tersebut, lalu didistribusikan kepada pihak manajemen. Nah, nanti pihak internal auditor ini akan meringkas dan merangkum hasil dari survei dari manajemen tersebut. Nah, setelah dirangkum, baru internal auditor akan menganalisis kira-kira berdasarkan manajemen ini di sisi mana gitu yang masih kurang atau yang masih perlu ditingkatkan. Dan hasil tersebut yang nanti akan dikembalikan lagi kepada manajemen. Jadi sifatnya dari manajemen dan kepada manajemen. Boleh selanjutnya. Lalu kalau analisis yang dibuat oleh manajemen sendiri itu akan menyusun standar operasi yang kurang lebih sama yang dengan ada yang sekarang gitu. Nah, dari standar operasional yang ada dengan proses bisnis sekarang, nanti internal auditor akan mengecek apakah memiliki tingkat risiko yang tinggi atau yang rendah. Nah, nanti pada saat sudah diketahui hasilnya melalui control self assessment dan dilakukan tindakan perbaikan, pada periode selanjutnya, jika menggunakan pendekatan ini lagi, nanti hasilnya akan dibandingkan gitu, seperti kita membandingkan laporan keuangan, apakah ada perkembangan di
pada entitas itu. Kalau ada perkembangan, berarti entitasnya itu cocok dengan pendekatan ini. Karena nggak setiap entitas cocok dengan setiap pendekatan. Jadi kalau nggak cocok, berarti harus mengganti pendekatannya. Boleh selanjutnya. Nah, faktor kan control self assessment ini dia dilakukan oleh manajemen dan auditor, dan oleh internal auditor khususnya. Nah, ada setidaknya 4 faktor gitu yang mempengaruhi terhadap keberhasilannya control self assessment. Yang pertama itu adalah personel yang ada di dalam lingkungan pengendalian. Karena tadi udah disebutkan oleh David, kalau manusia itu adalah faktor kontrol yang penting, nah otomatis personel di dalam lingkungan pengendalian itu sendiri adalah faktor yang cukup penting gitu untuk keberhasilan control self assessment. Kalau personelnya aja nggak bisa mengerti gitu apa risiko kontrol yang ada, atau nggak bisa menyelesaikan masalah risiko kontrol yang ada, maka control self assessment-nya itu bisa gagal gitu. Lalu yang kedua, sumber daya yang digunakan dalam proses control self assessment itu sendiri. Apabila si manajemennya ini kurang dalam mengalokasi sumber daya yang dibutuhkan gitu, minimalnya gitu dia nggak mau mengalokasi dalam proses control self assessment. Nah, control self assessment-nya juga bisa hasilnya nggak maksimal gitu. Lalu yang ketiga, seperti yang tadi saya udah katakan, kalau pendekatannya itu nggak cocok untuk setiap entitas gitu. Setiap entitas bisa menggunakan nggak cocok dengan analisis atau nggak cocok dengan yang tadi lokakarya. Jadi desain dari si control self assessment ini juga berpengaruh gitu terhadap keberhasilannya. Lalu yang terakhir adalah fasilitator atau penjamin gitu dari control self assessment. Nah, kalau di sini lebih ke internal auditornya, lebih ke kapabilitas internal auditor. Jadi kalau internal auditornya sudah pengalaman atau sudah senior, nah itu biasa dapat dipastikan gitu tingkat keberhasilan control self assessment-nya lebih tinggi, walaupun masih ada peluang untuk gagal gitu, tapi tingkat keberhasilannya lebih tinggi gitu. Boleh selanjutnya. Nah, karena tadi fasilitator juga merupakan salah satu faktor pengaruh keberhasilan control self assessment, maka setidaknya fasilitator itu harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dia harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Karena kan dia sifatnya itu tugasnya untuk meringankan risiko kontrol yang ada di perusahaan. Kalau si fasilitatornya ini tidak bisa berkemampuan komunikasi dengan baik, misalnya dia ngomongnya kayak agak menyinggung hati manajemen atau apa gitu kan, sehingga misalnya data-data tidak diberikan oleh manajemen. Nah, itu kan akan menyulitkan dalam proses control self assessment itu sendiri. Lalu yang kedua, udah pasti harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Karena control self assessment ini karena kan akan mencoba gitu menyelesaikan masalah-masalah kontrol yang ada. Kalau fasilitatornya aja nggak ngerti gimana cara menyelesaikannya, manajemen juga akan kesulitan karena manajemen kan bersandar gitu atau kayak mengedepankan si fasilitator ini kalau dia itu udah paham gitu. Sedangkan yang ketiga adalah kalau ini lebih dari ketepatan waktu dari pengadaan CSA. Jadi pengadaan CSA ini juga harus dilakukan setidaknya secara rutin gitu. Karena kalau tidak secara rutin bisa ditakutkan gitu ya ada periode tertentu yang si manajemen ini ada melakukan fraud atau melakukan pengalihan aset gitu yang bisa merugikan entitas, tapi si internal auditornya nggak melakukan control self assessment gitu. Jadi di periode-periode yang bolong ini bisa meningkatkan risiko kontrol gitu. Makanya control self assessment ini harus dilakukan secara rutin. Next slide. Nah, ini kurang lebih sama seperti tujuan tadi control self assessment. Jadi setelah adanya control self assessment pada entitas, diharapkan entitas itu bisa memiliki internal control yang lebih baik, udah pasti. Karena internal control yang baik akan membuat proses bisnis dari entitas tersebut lebih lancar. Dan juga bisa menjadi langkah preventif gitu bagi entitas untuk mendeteksi gitu resiko apa sih yang masih mungkin muncul atau yang belum muncul gitu. Jadi sebelum risikonya muncul bisa dimitigasi dulu
untuk mengurangi risiko yang ada. Lalu karena control self-assessment ini juga melibatkan pihak manajemen, dari adanya kegiatan ini diharapkan kekompakan, kesolidaritasan dari manajemen ini juga ikut naik gitu, bahwa mereka tuh aware kalau risiko kontrol itu ada dan harus dikerjakan secara bersama-sama untuk menguranginya, seperti itu. Lalu yang kelima itu mengurangi biaya kontrol. Dengan adanya sistem kontrol yang baik, otomatis biaya kontrol yang dikeluarkan oleh pihak manajemen akan semakin menurun. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas, di mana dengan adanya sistem kontrol yang baik, maka setiap transaksi, setiap proses bisnis dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya. Oh ya, sudah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, terima kasih Mas Riki sama Mas David sudah memberikan presentasi atau penyajian mengenai apa yang dipelajari mengenai control self assessment. Nah, dari penyajian tadi kira-kira sudah bisa ditangkap nggak benang merah apa itu control self assessment? Kalau belum, apa kira-kira yang ditanyakan? Silakan dibuka pertanyaan. Mungkin ini pasti saya juga nggak tahu Pak. Ini kan kalau apa namanya si control self assessment ini kan seperti teknik gitu ya Pak, teknik atau program gitu ya Pak untuk yang dijalankan oleh perusahaan. Nah biasanya kan suatu program atau teknik ini kan juga mungkin ada kelemahannya gitu Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak kelemahannya Pak dari teknik atau program ini? Ya, kelemahan nanti. Ini pertanyaan kelemahan nanti kita pending belakang dulu. Ngerti nggak dulu control self assessment-nya? Ya kan? Kalau kelemahan berarti nanti kelemahan itu nanti kita lihat kan ada tiga metode untuk melakukan CSA. Lokakarya atau workshop, survei sama analisis tadi. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya kan gitu. Jadi keterbatasan atau kelemahan dari CSA tadi. Ya. Sekarang control self assessment-nya sendiri sudah bisa ditangkap nggak? Apa itu control self assessment? Kalau dari saya pribadi sudah Pak, nggak tahu yang lain. Iya, monggo silakan. Dari Mas Riki sama Mas David sudah menyajikan seperti itu ya. Bisa ditangkap nggak? Kalau saya jujur masih rada bingung, Pak. Nah, Apa bedanya control self-assessment sama tugas utamanya internal auditor gitu, Pak? Nah, itu bagus pertanyaannya. Bisa nggak dijawab Mas Riki sama Mas David? Masih ada yang bingung, apa sih bedanya antara tugas auditor internal itu dengan ini? Mungkin ini sebagai perangkat aja kali Pak. Perangkat, untuk membantu si internal audit meringankan tugasnya gitu. Mungkin. Perangkat meringankan tugas internal audit. Ya. Ya. Apalagi ya, ada yang mau nambahkan? Siapa? Mbak Yuni, Mbak Lydia? Ya. Ini kan ada 3 kata, kontrol, self, sama... Kalau menurut... monggo silakan. Kalau menurut saya ini Pak, jadi kayak sebelum internal auditornya melakukan pengujian atau pengecekan gitu, internal auditornya kayak memfasilitasi dulu gitu ke manajemen untuk melakukan kayak review sendiri gitu, review mandiri gitu. Kira-kira dari proses bisnisnya ada yang kurang. Kalau misalnya ditemukan, nanti dicocokkan dengan yang temuan auditor gitu Pak, kalau menurut saya. Ya, tuh. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi sebenarnya yang mengakses internal kontrol perusahaan siapa? Yang menjamin bahwa internal kontrol itu berjalan atau sesuai dengan rancangan, sesuai dengan yang seharusnya itu siapa? Tujuan itu kan sebenarnya tugas internal auditor. Benar nggak? Iya, betul Pak. Internal auditor punya tugas untuk menjamin kepada manajemen bahwa internal kontrol yang dirancang, yang ditetapkan oleh manajemen, dijalankan sesuai dengan apa yang seharusnya. Kan gitu kan, itu sebenarnya tugas dari internal auditor. Ya. Nah, gitu kan. Sekarang ini tugas itu dialihkan atau digeser dari si internal auditor kepada para pelaku kegiatan itu. Jadi kepada manajemen dan staf-staf di proses tersebut. Ya, katakanlah ada proses pembelian. Ya, untuk asesmen kontrol di pembelian sekarang bukan dilakukan oleh si internal auditor, tetapi
dilakukan oleh manajemen dan karyawan staf di bagian pembelian gitu istilahnya. Jadi salah satu caranya untuk melakukan control self assessment dari si unit pembelian ini melakukan assessment diri sendiri mengenai kontrol di bidangnya gitu. Salah satu caranya adalah menggunakan lokakarya ya. Lokakarya atau workshop di mana pesertanya adalah personil-personil di bagian pembelian. Kita ngomong masalah katakanlah ini CSA di pembelian ya. Jadi workshop itu diadakan, pesertanya adalah semua karyawan atau orang-orang terpilih di bagian pembelian untuk melakukan workshop untuk melakukan assessment atas kontrol di bagian itu. Ya. Workshop itu bisa dilakukan dengan basis tujuan. Ya, pertama dia nanti si auditor internal akan bertindak sebagai fasilitator, pemimpin atau sebagai moderator untuk mengarahkan jalannya workshop itu. Ya. Kalau dia dasarnya dari tujuan, berarti dia diawali dengan apa sih tujuan dari pembelian. Ya. Tujuan akhirnya apa? Kan? Tujuan objektif dari bagian pembelian apa? Kemudian mulai masuk ke untuk mencapai tujuan itu, risikonya apa yang dihadapi? Ya. Risiko-risiko apa yang dihadapi? Kemudian setelah risiko mereka diarahkan atau dipandu untuk memitigasi risiko itu, kontrol apa yang sudah ada atau kontrol apa yang belum ada di situ. Nah, itu namanya self-assessment atas kontrol di bagian fungsi. Ya, ini jadi mengalihkan tanggung jawab atau pelaksanaan assessment oleh internal auditor ke pelaku atau manajemen di unit itu. Jadi itu intinya itu. Bisa ditangkap nggak? Bisa, Pak. Ya kan itu kan. Nah, jadi ini di internal makanya itu self assessment ya, di assess oleh orang-orang di situ kan gitu ya. Nah, pakai lokakarya atau mungkin pakai survei kan, survei si internal auditor bikin survei diisi oleh staf-staf manajemen di bagian pembelian kan gitu. Mereka yang assess diri mereka sendiri bagaimana sih sebenarnya risiko serta kontrol yang ada di bagian mereka kan gitu. Di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, ya gitu. Tadi kan juga disebutkan bahwa manusia adalah faktor utama, makanya ini dilibatkan sebagai orang-orang itu dilibatkan untuk ikut serta di dalam melihat atau mengawasi atau mengevaluasi kontrol di bagian mereka. Risiko mereka apa, kemudian kontrol yang dipasang apa. Kan. Nah, untuk melakukan workshop itu perlu ada fasilitatornya. Fasilitatornya itu tadi kalau bisa dari internal auditor, kan ada kriterianya. Dia harus bisa berkomunikasi, berarti dia bisa menanyakan atau mengeksplor apa yang ada di bagian itu ya. Mungkin ada hal-hal yang dari sisi auditor tidak terlihat, tapi mereka ternyata memunculkan ada risiko yang nggak teridentifikasi. Auditor nggak melihat risiko itu, ternyata si pelaku itu melihat ada risiko. Ini jadi kemudian bisa dieksplor lebih lanjut, kemudian bagaimana kontrolnya untuk memitigasi risiko itu. Ya. Salah satu juga fasilitator juga bisa menyelesaikan konflik. Mungkin pada saat workshop itu akan ada konflik antara satu orang dan yang lain kan itu. Si A bilang ini, si B bilang begini. Nah, si fasilitator harus punya kemampuan untuk menyelesaikan konflik ini kan itu istilahnya. Bagaimana menengahi perselisihan antara mereka kan itu ya, sehingga nanti bisa dirumuskan di dalam satu sebagai hasil akhir workshop itu bahwa ini loh risiko yang ada di bagian pembelian, ini loh kontrolnya, ini yang harus dilakukan oleh mereka ya. Ini hasil mereka sendiri dan harus mereka lakukan sendiri kan gitu kan. Ya, nanti akan ada motivasi kalau mereka hasil mereka sendiri, mereka melakukan pasti kan lebih mereka akan lebih cenderung mau melakukan apa yang mereka rumuskan sendiri daripada mereka instruksi dari pihak yang lain. Itu intinya control assessment di situ. Bisa ditangkap ya? Ada pertanyaan kira-kira dari situ? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Ya, intinya itu sebenarnya, intinya itu. Jadi ada kontrol, makanya tadi dibilang pada saat melakukan self assessment harus ditentukan dulu kita mau pakai kontrol yang mana, framework yang mana. Kita pakai framework KOSO, ya. Berarti KOSO kita harus lihat kepada 5 unsur tadi. 5 unsur tadi terbagi menjadi 17 prinsip. 17 prinsip internal control yang baik, kan itu yang efektif. Nah, itu harus dipegang oleh si fasilitator. Fasilitator harus memahami atau mendalami framework internal control yang akan di workshopkan itu. Jadi bisa mengarahkan gitu ya istilahnya. Karena belum tentu si peserta workshop atau si pengisi survei tahu apa itu internal control. Nah,
Ya, mereka tahunya kerja operasional mereka, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya kontrol, tapi mereka nggak anggap bahwa itu kontrol untuk risiko kan gitu ya. Jadi di sini adalah peran si fasilitator untuk tadi mengkomunikasikan atau untuk mendidik, mengedukasi ya gitu kan istilahnya mengenai masalah kontrol di bagian itu. Gimana? Bisa ditangkap nggak? Apa esensinya itu? Ya. Bisa, Pak. Ya. Ada pertanyaan yang lain atau mungkin ada yang mau menambahkan? Pak, Ya, itu apa caranya itu cuma bisa pakai workshop doang atau bisa yang selain workshop juga, Pak? ya coba saya slide-nya tadi Mas Riki, Mas Devi tadi ada metode control self assessment. Ada tiga, benar. Ada tiga. Satu lagi terus. Nah ini ada tiga. Sebelumnya. Nah ini ada tiga metode untuk control self assessment. Satu lokakarya atau workshop tadi, modelnya tadi, si auditor internal mengadakan suatu event atau workshop di mana pesertanya adalah orang-orang terpilih atau orang yang tahu di dalam fungsi atau unit yang mau di-assess tadi. Katakanlah tadi unit pembelian, berarti diambil manajer pembeliannya, manajer penerimaan barangnya, manajer apanya segala macamnya, di situ dikumpulkan, kemudian dibikin workshop. Workshopnya tadi slide selanjutnya mungkin bisa berbasiskan, coba slide selanjutnya. Workshop itu bisa berbasiskan tujuan, jadi di situ dimulai dari tujuan pembelian itu apa, gitu. Atau berbasiskan risiko, ya diidentifikasi dulu di fungsi itu risikonya apa saja. Ya, diminta para peserta mengidentifikasi risiko apa sih yang ada di bagian pembelian. Ya, itu kalau dia basisnya risiko. Atau mungkin berdasarkan kontrol, jadi si auditor internal, fasilitator sudah punya list daftar dari kontrol yang ada di bagian pembelian atau berdasarkan proses pembelian itu seperti apa. Nah, itu basis dari lokakaryanya. Itu berarti metode pertama lokakarya. Ya, metode kedua, slide sebelumnya Mas. Nah, metode kedua adalah ini questionnaire, dari questionnaire atau survei. Si auditor internal membuat satu survei mengenai assessment kontrol di katakanlah tadi bagian pembelian. Nah, survei tadi dibagikan kepada semua pegawai di bagian pembelian untuk mengisi mengenai risikonya, kontrolnya, dan segala macamnya. Nah, hasil survei ini kemudian dirangkum oleh si internal auditor untuk mengakses bahwa kontrol di bagian pembelian seperti apa. Nah, apakah sudah cukup atau masih kurang kan itu. Atau metode ketiga, analisis yang dibuat oleh manajemen. Jadi manajemen membuat analisis sendiri mengenai kontrol di katakanlah bagian pembelian. Nah, ini seperti studi ilmiah mengenai kontrol yang ada di bagian pembelian. Jadi ini ada tiga metode tadi Mbak, ada tiga metode atau pendekatan untuk melakukan control self assessment. Ya. Lokakarya, questionnaire, sama analisis. Bisa ya menjawab ya? Iya, bisa, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang kira-kira ditanyakan? Yang penting kalau saya tahu esensinya, tahu benang merahnya, apa itu control self assessment, nanti ke dalamnya bisa dipelajari lagi, diperdalam lagi di buku. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, yang penting sebenarnya kalau auditor internal mau melakukan control self assessment ya sebagai fasilitator dia harus paham dulu kita mau pakai framework internal control yang mana. Kalau kita pakai internal control yang KOSU ya kita harus paham. Tadi kembali coba balik kepada internal controlnya KOSU tadi. Unsur pertama apa? Environment. Ya. Coba Mas slide-nya ya. Terus. Slide pertama. Nah ini kan ini sebelumnya. Nah ini adalah 17 prinsip internal control yang efektif. Ya. Katakanlah di unsur ketiga, control activities. Ya. Select and deploy control activities. Jadi si manajemen harus memilih dan mengaplikasikan, mendeploy aktivitas kontrolnya. Nah ini harus si internal auditor harus tahu. Ya. Apa sih control activities yang ada di perusahaan, di bagian atau unit tadi. Nah ini ada prinsip ini ya. Ini mestinya kalian sudah memahami ya, sudah menguasai ya harusnya ya. Karena setengah semester yang lalu sudah diajarkan mestinya sih. Jadi ini yang penting adalah paham mengenai internal control ini kan gitu ya.
inilah yang sebagai dasar kalau misalkan workshop CSA itu menggunakan framework ini, ya. Ini harus sebagai dasar. Katakanlah mau pakai tujuan, ya tujuan apa, baru masuk ke ininya, tujuan, risiko, kontrol. Masuk apa, di kontrolnya ada information-nya, ada monitoring-nya, ada kontrol atas activities-nya. Kan itu harus diidentifikasi, ada enggaknya, ya. Kemudian kalau nggak ada ya pasti harus ada di workshop pasti akan ada semacam diskusi, perlu nggak sih kontrol ini kan gitu. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa, kan itu memang sudah nggak perlu kan, sudah katakanlah sudah dilakukan oleh kontrol yang lain, jadi kontrol yang satu ini nggak perlu lagi nggak apa-apa. Jadi hasil akhirnya sudah inilah sebenarnya hasil akhir kontrol yang harusnya ada di dalam bagian tadi. Ya. Kalau yang nggak ada nanti diusulkan untuk dibikin atau dilakukan. Ada usulan kepada top manajemen untuk menambahkan kontrol di bagian ini. Seperti itu. Ya. Paham ya? Mudah-mudahan. Ada lagi pertanyaan? Ya, bisa ya Mas Riki ya, Mas David ya tadi dari penyajian tadi mungkin saya tambahkan itu. Jadi intinya ada penamaan inti tadi kan ya, lebih saya kira nggak merubah lah. Cuma lebih mempertajam aja pengertian, mudah-mudahan pengertian yang harus dipahami mengenai self assessment atas kontrol ini. Karena ini salah satu job utama dari internal audit. Ya, internal audit job utamanya harusnya ini, dia harus mengawal internal control dari perusahaan agar dia berjalan dengan efektif. Ya. Ya. Pak, saya Ya. mau nanya, idealnya perusahaan melakukan lokakarya tuh kayak 1 tahun berapa kali gitu, Pak? Terus kalau misalnya ada, apakah perusahaan itu mewajibkan atau mengharuskan adanya lokakarya? Ya, itu tergantung manajemen ya tadi. Coba tadi yang gambar lingkaran tadi, Mas, yang CSA model tadi. Ya. CSA model. Slide berapa tadi saya lupa. Lagi terus yang gambar. Nah, ini kan modelnya kan gitu kan. Jadinya perusahaan itu harusnya continuous improvement kan gitu ya. Pertama goal objektif, kemudian risk assessment, ketiga implement control activities, monitor. Monitor ini kalau menurut saya tahapan untuk assessment di sini. Jadi memonitor apakah kontrol sama risk ini sudah termitigasi dengan baik. Ya di sini monitor kalau memang perlu ada perubahan atau penambahan, berarti muter lagi kan gitu ya. Ya, jadi secara periodik harusnya perusahaan melakukan assessment atas internal kontrolnya. Kalau saya berpendapat lebih baik minimal setahun sekali. Karena kaitannya sama internal control, kaitannya sama nanti pelaporan keuangan. Laporan keuangan harus yakin bahwa internal control berjalan dengan baik. Karena laporan keuangan yang akan diaudit oleh external auditor, dia akan menilai internal control selama tahun ini. Jadi selama setahun, kalau menurut saya sih, itu lebih baik minimal 1 tahun sekali diadakan CSA. Apakah itu CSA-nya bentuknya lokakarya, atau bentuknya survei, atau analisis manajemen, itu tergantung dari appetite atau seleranya manajemen. Kalau manajemen yang seleranya dia ingin merangkul karyawan di bawahnya, dia mungkin akan mengadakan workshop. Ya. Dalam arti dengan adanya workshop, dia akan melibatkan seluruh karyawannya untuk menilai seperti apa sih jalannya perusahaan, ya. Seperti apa sih risiko yang dihadapi. Ya. Kemudian untuk menghadapi risiko itu, kontrol apa sih yang harus dilakukan oleh mereka sebagai pelaku di perusahaan. Nah itu. Nah, jadi itu salah satu kegunaan CSA, gitu ya. Jadi dalam menjawab tadi, berapa lama sih ya minimal, kalau saya sih minimal setahun sekali, karena kaitannya tadi menilai atau mengevaluasi internal control dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan untuk hasil usaha perusahaan. Itu salah satu minimal itu sebenarnya. Tapi bisa kalau mau perusahaan 2 kali setahun ya nggak ada standarnya, nggak ada ketentuan harus setahun sekali, 2 kali setahun, nggak ada standarnya. Ya. Oh iya. Ya. Baik Pak. Iya. Pak. Oh ya, sama ini Pak, kan tadi di depan itu ada penjelasan 3 jenis kontrol, yang pencegahan, detektif, sama koreksi. Nah, itu tuh yang melakukannya itu si auditor atau manajemen ya Pak? Kontrol ini kan diproses, Mbak. Diproses atau bisa diproses atau dipelaksan kegiatan.
Berarti yang melakukan kontrol adalah orang-orang yang melakukan proses itu. Auditor cuma melihat atau mengawasi atau memeriksa apakah kontrol itu berjalan dengan baik. Gitu. Katakanlah salah satu jenis kontrol adalah pekerjaan si A harus direview oleh si B. Itu kontrol kan? Kontrol untuk mencegah terjadi, kontrol untuk mendeteksi ada nggak dia si A itu pekerjaannya salah, berarti terdeteksi direview oleh si B. Nah ini kontrol ini berjalan dengan yang lihat kan si internal auditor. Tapi pelaksana kontrolnya adalah orang itu kan, A sama B kan, si B harus mereview pekerjaan si A kan gitu. Itu kontrol untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan kan gitu ya. Itu. Jadi pelaksananya adalah, makanya pelaksananya adalah orang atau staf yang melakukan kegiatan atau proses itu. Makanya di workshop yang diundang untuk mengikuti workshop adalah orang-orang yang terlibat di dalam proses itu. Orang yang melakukan, orang yang mereview, orang yang memeriksa, orang yang merekonsiliasi, nah itu semuanya diundang untuk bersama ngomong di workshop mengenai masalah kontrol di bagian itu, karena mereka yang melakukan mestinya mereka yang tahu, ya. Mereka yang tahu apa yang harusnya terjadi, mereka yang tahu resikonya, mereka yang tahu seharusnya untuk menghindari resiko itu apa yang harus dilakukan, kontrol apa yang harus ada, gitu Mbak. Jadi ya. Baik, Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi? Oke, ada lagi yang pertanyaan? Atau mungkin kita coba kita review dari awal, slide 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Dari A1 mungkin ada yang kelewat. Ini udah ya, nggak ada pertanyaan ya. 3 jenis kontrol ya. Lanjut. Nah, self, nanti ada self, mungkin di sini tadi sudah saya sampaikan ya. Self itu sebenarnya penilaian oleh para pelaku sendiri sebenarnya. Assessment adalah penilaian ya. Lanjut lagi. Nah, sebenarnya agak kalimatnya mungkin agak ini jadi agak kabur. Terus lagi. Nah, kan penjelasannya CSA adalah metodologi yang digunakan untuk mereview bisnis utama, risiko, ya. Kontrol internal yang dilakukan oleh yang dirancang untuk mengelola risiko tersebut ya. Oke, lanjut. Ini udah lewat lah ya, internal control structure by Goso. Terus lanjut. Nah ini tim audit internal bekerja dengan tim operasional ya kan itu dalam mengevaluasi prosedur pengendalian internal mereka saat ini. Ya. Ini kan melakukan assessment bersama dengan operasionalnya, dengan staf-staf operasional kan gitu kan, itu namanya self ya. Pelatihan yang difasilitasi, workshop yang difasilitasi oleh auditor internal ya, memungkinkan partisipasi manajemen mengidentifikasi resiko ya, dan memeriksa kontrol mereka sendiri untuk efektivitas pekerjaan mereka. Ya, ini workshop berarti CSA-nya pakai workshop ya. Ya, jadi manajemen atau pelaku ya, berpartisipasi mengidentifikasi resiko, kemudian memeriksa kontrol mereka sendiri ya, agar pekerjaan mereka itu lebih efektif atau lebih efisien. Oke. Lanjut Mas. Ya, lanjut slide berikutnya, tujuan ya. Jadi tujuannya kan salah satunya meningkatkan fungsi audit internal ya, mendidik manajemen tentang desain dan pemantauan kontrol ya. Salah satunya kan bisa mendidik mereka. Tujuan tambahnya meningkatkan kemampuan pekerja dalam menilai atau merancang lingkungan kontrol ya. Seperti training juga ya, komunikasi ya. CEO bisa mengkomunikasikan apa sih harapan mereka, apa sih mereka yang mereka inginkan dalam kontrol ini. Mendidik bagaimana manajemen risiko, manajemen atas kontrol di dalam perusahaan. Kemudian manajemen proaktif supaya inline antara manajemen atas sama manajemen pelaksana. Ya. Oke, tujuan lanjut. Alasan ya kan? Alasannya kenapa ya? Sebenarnya tanggung jawab mengendalikan risiko adalah si
pemilik risiko, manajemen dan semua karyawannya kan makanya kemudian dilakukan CSA. Kemudian manusia adalah faktor kontrol yang paling penting, ya, makanya melibatkan partisipasi dari karyawan. Kemudian prinsipnya sebagian besar karyawan adalah jujur, kompeten, dan mereka ingin supaya perusahaan ini maju, ya, makanya mereka dilibatkan untuk melakukan assessment atas kontrol perusahaan. Kemudian keempat, orang-orang akan jauh lebih mungkin akan menerima perubahan yang diperlukan jika mereka terlibat dalam proses penilaian dan perubahan itu. Ya. Kalau mungkin ada perlu perubahan kontrol, ya mereka akan jauh lebih mungkin menerima karena itu hasil mereka sendiri kan, hasil penilaian mereka sendiri, hasil simpulan mereka sendiri, bukan perintah dari atasan, bukan perintah dari internal auditor. Ya. Maka perubahan itu akan lebih mungkin lebih besar kemungkinannya untuk diterima oleh mereka. Mereka akan lebih mudah melakukan perubahan daripada langsung instruksi ya. Kemudian membantu karyawan memahami kontrol, jadi mengedukasi karyawan mengenai kontrol di dalam fungsi atau tugas mereka. Itu alasan dilakukannya CSA, ada 5. Gitu. Lanjut lagi. Selanjutnya ini lanjut, ini sudah tadi continuous improvement ya, perbaikan yang terus-menerus ya. Makanya dilakukan CSA, improvement atas kontrol maupun mengidentifikasi mungkin ada risiko yang baru. Ini udah, oke lanjut Mas, lanjut aja. Pendekatan sudah ya. Analisis yang dibuat oleh manajemen, kuesioner, lokakarya ya. Nah, format lokakaryanya kalau CSA dilakukan dengan format atau dalam bentuk workshop atau lokakarya, ya, mau titik tolaknya dari mana? Dari tujuan fungsi, ya, tujuan unit, atau dari risiko yang ada, atau dari kontrol yang sudah ada, atau dari proses. Nah, itu tergantung nanti kesepakatan atau kemampuan dari fasilitatornya mau mulai dari mana kan itu lebih enaknya dia mau menghandle workshop itu dari mana, dari tujuan, dari risiko, dari kontrol, proses, empat-empatnya boleh, tergantung dari pesertanya lebih enjoy, lebih comfortable di mana, lebih gampang mereka diarahkan dari mana kan itu, apakah lebih gampang diarahkan dari tujuan atau mungkin dari risiko, mereka sudah paham, sudah sadar akan risiko, atau dari kontrol, mereka sudah sadar akan kontrol yang ada, atau dari proses saja dari awal dari prosesnya kan itu terserah dari pelaksana kegiatan lokakarya atau workshop itu, terserah dari fasilitatornya. Oke, lanjut. Survei. Nah, survei kan auditor menentukan kerangka kerja dasar pengukuran. Yang berarti auditor berdasarkan KUSU itu dia bikin pertanyaan-pertanyaan pengukuran sebagai sejauh mana internal control itu ada dilaksanakan. Kemudian pendistribusian kurs survei. Survei diserahkan kepada manajemen dan orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan unit atau fungsi yang disurvei. Kemudian diringkas, dianalisis hasilnya. Kemudian internal auditor memberikan hasilnya kepada manajemen. Itu kalau mau pakai survei. Ya. Lanjut, analisis, analisis manajemen. Ya, ini analisis, dia manajemen menyusun sesuai dengan standar operasi yang ada. Ya, berdasarkan standar operasi, disusun analisisnya. Ya. Ini bentuknya studi literatur atas standar operasi yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian analisis gap-nya. Ya. Gap-nya yang seharusnya ada dengan yang ada. Ya. Dia analisis gap-nya. Ya. Apakah ada kontrol yang seharusnya ada, ternyata nggak ada. Jadi semacam studi aja ini buat manajemen. Oke, lanjut lagi. Nah, faktor ya, faktor yang mempengaruhi ya, kontrol self assessment ya. Personilnya, pengalokasinya, desainnya, dan fasilitatornya. Ya. Ini jelas ya. Sudah jelas dijelaskan ya. Personelnya bagaimana yang diikutkan di dalam control self assessment ya. Kemudian alokasi sumber dayanya pada saat CSA, dan desain self controlnya bagaimana yang sesuai. Kemudian fasilitatornya. Oke, lanjut fasilitator ini yang penting sebenarnya yang kuncinya ini fasilitator kalau kita mau melakukan workshop. Lanjut, Mas. Nah, ini kan. Fasilitator harus punya kemampuan komunikasi dan menggali informasi yang baik. Ya. Dia sebagai moderator, sebagai fasilitator, dia harus
mampu berkomunikasi dengan peserta workshop ya, untuk menggali informasi sebenarnya apa sih yang ada di situ. Nah, resiko apa sih yang ada di situ, kontrol apa sih yang dilakukan, seharusnya apa kan gitu ya. Dia menggali informasi sebanyak mungkin dari para peserta workshop ya. Kemudian pasti ada konflik di antara mereka ya, antara atasan dengan bawahan kan itu harusnya sih ini gini-gini pasti ada konfliknya. Nah, si fasilitator harus punya kemampuan untuk konflik resolution ini, untuk menyelesaikan konflik ini ya. Ya. Kemudian menjaga ketepatan waktu atas kegiatan yang berlangsung ya, manajemen waktu. Kalau sudah diskusi, kalau dia tidak di-manage waktunya, pasti akan berkepanjangan dan bertele-tele. Nah, ini si fasilitator harus punya kemampuan untuk menjaga ini. Sejauh mana dia bisa melepas diskusi, ya, sejauh mana dia bisa untuk menjaga supaya diskusi berjalan dengan baik, kemudian untuk membatasi supaya diskusi itu tidak bertele-tele, tidak berkelanjutan, tidak berkepanjangan. Ya, katakanlah bisa membatasi lingkupnya, diskusinya katakanlah jangan sampai kemana kan itu dia membatasi. Jadi dia bisa menjaga ketepatan waktunya, memanage waktu workshop itu tadi. Ya, itu. Jadi dia harus punya kemampuan seperti itu. Nggak gampang sebenarnya. Gitu. Lanjut. Jadi kayak moderator debat gitu ya Pak? Ya, betul, betul. Tapi si fasilitator sebenarnya dia punya ilmu mengenai internal kontrol ya. Ya dia cuma nanti meminta masukan, mereka berdebat. Ya kita memanage debat antara mereka ya. Si A bilang risikonya ini, kontrolnya ini. Si B bilang risikonya ini, kontrolnya ini. Nah, itu harus si fasilitator harus bisa menengahi ya. Kemudian sama-sama membuat suatu kesimpulan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, mencegah konflik di beberapa pihak. Itu ya bisa ditangkap ya. Ya, bisa Pak. Ya, ini manfaatnya ya. Manfaatnya ya, pastilah kontrol internal yang lebih baik dan efektif ya. Apabila jalan berarti akan kedepannya semakin sering dilakukan CSA, kontrol internalnya akan lebih baik dan lebih efektif ya, karena melibatkan mereka kan. Kemudian mendeteksi resiko yang belum muncul, nah yang akan muncul ya, karena mereka orang yang ikut sebagai CSA itu memang pelaku di lapangan ya, pasti mereka punya sense yang lebih bagus daripada auditor yang di luar kan gitu, di luar fungsi itu kan gitu ya. Jadi bisa sedini mungkin mendeteksi risiko yang belum muncul atau mungkin akan muncul kan gitu. Kemudian meningkatkan kekompakan karyawan entitas dengan workshop tadi ya, bisa ditingkatkan kekompakan di antara mereka sendiri ya. Kemudian meningkatkan kesadaran karyawan akan tujuan ya, lebih edukasi bahwa tujuan entitas atau tujuan fungsi itu apa kan itu, mereka punya kesadaran. Kemudian mengurangi biaya kontrol pada entitas, ya mungkin ada kontrol-kontrol yang pada awalnya ada, tetapi sebenarnya itu nggak perlu, ada redundansi, ada istilahnya dua kontrol yang saling bertumpang tindih, jadi mungkin bisa dihilangkan, jadi bisa mengurangi biaya kontrol. Ya. Kemudian otomatis kalau itu tercapai akan meningkatkan produktivitas dari fungsi atau entitas yang bersangkutan. Tuh, ya. Ada lagi slide berikutnya. Nah, udah end of slide. Jadi ada pertanyaan sampai di sini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang Mas Riki sama Mas David sampaikan bisa dipahami, ya, bisa dikuasai. Ya. Kalau memang perlu pendalaman, ya dibaca lagi bukunya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti. Mana? Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya Pak, kapan waktunya kayak si auditor ini bagi-bagi tugas gitu Pak? Kan ini kan control self-assessment sifatnya kayak bagi tugas gitu Pak. Tugasnya auditor yang seharusnya dikerjakan dia serahkan ke manajemen. Nah, pada titik apa gitu Pak, si auditor ini percaya gitu ke manajemen itu sendiri? Maksudnya gimana? Pada titik percaya? Ini kan sebenarnya gini, si auditor sebenarnya tugasnya mengakses internal control. Tetapi ini kemudian dialihkan, tugas itu dilakukan oleh fungsi itu sendiri, self assessment itu. Tapi tentunya tidak dilepaskan sendiri kan, pasti ada dipandu atau difasilitasi oleh auditor internal kan gitu. Nggak dilepas sama sekali. Jadi selama memfasilitasi workshop itu, dia harus dalam kondisi mindset bahwa ini assessment yang seharusnya dia lakukan, tetapi kemudian dia dibantu oleh si pelaku untuk melakukan assessment kontrol itu. Jadi nggak dilepaskan sama sekali.
tetap harus dalam koridor mindset sisi internal auditor bahwa dia mengakses kontrol dari perusahaan. Gitu, Mas. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Bisa, Pak. Ya. Berarti untuk itu berarti bisa masuk ke kelemahannya yang analisis sama yang survei ya, Pak. Jadi kan itu kan kita kayak menyerahkan seluruh kayak prinsipnya itu ke manajemen sendiri gitu, Pak. Jadi kayak nggak saling tatap muka gitu kan, Pak. Ya, kalau survei kan keterbatasannya adalah si respondennya belum tentu dia bisa memahami kalimat pertanyaan di survei. Seperti apa yang diinginkan oleh si pembuat survei kan gitu kan. Si pembuat survei buat kalimat ini, makanya ini tetapi kemudian diinterpretasikan lain kan itu salah satu kelemahan survei ya. Si responden belum tentu dia bisa menerjemahkan pertanyaan itu seperti apa yang diinginkan oleh si pembuat survei kan gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian kelemahannya di survei juga dia kurang melibatkan interaksi antar karyawan atau antar pelaksana di dalam itu kan itu. Kalau workshop kan dia ada interaksi di antara katakanlah si bawahan dengan supervisornya, manajemen dengan stafnya kan itu ada interaksi sehingga ada semakin lama akan ada kekompakan di antara mereka untuk sama-sama sadar akan risiko, sadar akan kontrol untuk mencapai tujuan unit kan gitu kan. Itu mungkin kelebihannya di workshop, tapi kekurangannya di survei atau di analisis. Kalau analisis oleh manajemen itu malah dilakukan oleh si manajemen sendiri. Dia tidak melibatkan staf-staf di bawahnya. Dia cuma menganalisis di bagian dia risikonya apa, kontrolnya apa, dianalisis dibandingkan dengan seharusnya menurut teori harusnya risiko ini, kontrolnya ini. Kita belum ada, berarti ada saran untuk ini. Jadi itu kelemahan di analisis. Analisis cuma secara studi, secara istilahnya kayak studi literatur aja. Ya. Apa yang dia lakukan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Itu kelebihan sama kekurangan dari masing-masing metode tadi kan. Ya. Ya. Oke, ada lagi? Ya, inti akhirnya adalah assessment atau kontrol. Apakah kontrolnya itu sudah efektif dilakukan ya, agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Nah, gitu. Nah, sekarang pelaksanaan assessment-nya bukan hanya dilakukan oleh internal auditor, tapi melibatkan dari si pemilik risiko, si pelaksana, si manajemen operasional, pemilik risikonya. Jadi melibatkan mereka untuk melakukan self-assessment. Apakah kontrolnya di tempat mereka itu sudah ada, apakah sudah berjalan, apakah sudah efektif, ya gitu. Itu sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa ya, bisa dipahami ya, bisa ditangkap ya. Bisa, Pak. Nanti kalau orang nanya CSA itu apa ya, bisa dijelaskan lah ya. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, saya kira gitu aja ya, sudah 1 jam. Saya kira sudah cukup lah dari semua materinya, semua esensinya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik, ya, bisa dipahami. Nanti kalau ada yang bertanya, monggo silakan. Ada yang mau didiskusikan, bisa diposting di LMS. Oh ya, saya ngomong LMS jadi ingat ini. Ini kan di LMS itu kan ada, saya kasihkan tugas-tugas ringkasan, kan ya. Ya tolong ya ini ya dimasukkan ya, supaya saya ada dasar untuk memberi nilai aktivitas dan segala macamnya. Misalkan Siap, nanti Pak. Ya, misalkan nanti UAS-nya agak turun kan saya bisa tolong dari nilai-nilai itu gitu ya. Ya, baik. yang belum masukkan tolong dimasukkan aja. Ya, apa terlambat sedikit nggak apa-apa. Saya ingin tahu bahwa dengan kalian membuat tugas ringkasan, ya, otomatis kalian sudah membaca, ya, sudah mengerti, ya. Kalau menguasai melalui pertemuan ini, insya Allah bisa menguasai, menambah lagi, dan pengertiannya kalau awalnya agak miring atau agak keliru bisa diluruskan di pertemuan ini. Oke, gitu aja ya, Mas, Mbak semuanya. Mas Riki, Mas David, Mbak Lydia, Safa, Sinta, Satria, Juni, semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi ini, ya. Selamat istirahat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak.